Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai stoikiometri kimia. Kompetensi dasar pada stoikiometri kimia diharapkan kalian bisa menerapkan konsep-konsep reaksi kimia dalam perhitungan stoikiometri. Kemudian diharapkan juga kalian bisa melaksanakan perhitungan stoikiometri. Tujuan pembelajaran dari bab ini, kalian peserta didik dapat menerapkan konsep mol dalam perhitungan stoikiometri. Peserta didik dapat melaksanakan perhitungan stoikiometri. Pada layar kalian bisa lihat gambar apakah itu? Apa kaitannya dengan topik hari ini? Pada gambar kalian bisa lihat di situ ada air, di mana air adalah larutan dan gula adalah pelarut. Pada gambar dinamakan larutan gula. Apakah itu larutan? Larutan merupakan campuran antara pelarut dan zat terlarut, di mana jumlah zat terlarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi. Salah satu cara untuk menyatakan konsentrasi adalah dengan molaritas dengan lambang M besar. Apa itu molaritas? Molaritas merupakan ukuran banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Konsep molaritas dan pembuatan larutan. Rumus dari molaritas adalah molaritas sama dengan mol per liter atau mol kali 1000 per mililiter atau gram per mr kali 1000 per mililiter, di mana volume sama dengan V dan massa zat terlarut adalah gram. Konsentrasi larutan atau molaritas dapat diperkecil dengan cara apa? Yaitu dengan cara menambahkan zat pelarut. Molaritas juga dapat diperbesar, yaitu dengan cara menambah zat terlarut atau mencampurnya dengan larutan sejenis lebih pekat. Bagaimana dengan pengenceran? Pengenceran adalah penambahan zat pelarut ke dalam sejumlah larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Penambahan pelarut tidak menambah atau mengurangi jumlah zat terlarut, baik dalam mol maupun berat. Mol zat terlarut pada larutan pekat itu sama dengan mol zat terlarut pada larutan encer. Dapat dirumuskan mol 1 sama dengan mol 2, molaritas larutan 1 dikali volume larutan 1 sama dengan molaritas 2 kali volume 2. Berat zat terlarut 1 sama dengan berat zat terlarut 2. Volume 1 kali W per V kali 1 sama dengan volume 2 kali W per V 2.
Bagaimana pembuatan larutan dengan konsentrasi tertentu? Yang pertama, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dari zat padat atau kristal. Yang kedua, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dari larutan pekat. Pada gambar, kalian bisa lihat cara menyiapkan larutan. Langkah yang pertama, kristal ditimbang terlebih dahulu. Kemudian dilarutkan dan diencerkan sampai batas labu takar. Untuk pengenceran larutan pekat, langkah yang pertama, untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dari larutan pekat tersebut digunakan prinsip pengenceran. Untuk pengenceran tidak merubah jumlah mol zat terlarut. Pada pengenceran, kalian bisa memakai rumus V1 kali molaritas 1 sama dengan V2 kali molaritas 2. Pada tampilan berikut ada berbagai konsentrasi zat dalam larutan. Larutan NaOH 1 molaritas. Larutan NaOH 1 molaritas bisa didapatkan dari yang pertama, contoh yang pertama, 1 mol NaOH dalam 1 liter larutan. Ini dikatakan 1 mol NaOH dalam 1 liter larutan merupakan larutan NaOH 1 molaritas. Mengapa? Karena molaritas sama dengan mol per volume. Di sini NaOH diketahui 1 mol dan volumenya 1 liter sehingga molaritasnya adalah 1. Contoh yang kedua juga sama, 2 mol NaOH dalam 2 liter larutan. Maka molaritasnya mol per volume, 2 mol dibagi 2 liter sehingga akan didapatkan 1 molaritas. Contoh yang ketiga bisa kalian coba dengan cara yang sama. Contoh yang keempat, 40 gram NaOH dalam 1 liter larutan. Di sini gram dirubah dulu ke dalam bentuk mol. Mol sama dengan gram per mr. Gram diketahui 40, mr NaOH adalah 40 sehingga mol sama dengan 40 dibagi 40 menghasilkan 1 mol. Molaritas 1 mol dibagi 1 liter maka akan menghasilkan 1 molaritas. Contoh yang kelima, kalian bisa mencoba dengan merubah 4 gram dirubah dulu ke mol dan 100 ml kalian ubah dulu ke dalam liter. Larutan NaOH 2 molaritas. Contoh, 2 mol NaOH dalam 1 liter larutan. Ini dikatakan larutan NaOH 2 molaritas. Mengapa? Karena molaritas sama dengan mol per volume. Molaritas sama dengan 2 mol dibagi 1 liter sehingga akan menghasilkan 2 molaritas. Contoh yang kedua, 1 mol NaOH dalam setengah liter larutan. Bisa kalian coba, mol dibagi liter, nanti akan menghasilkan 2 molaritas. Contoh yang ketiga,
80 gram NaOH dalam 1000 ml larutan. Gram dijadikan mol terlebih dahulu. Mol sama dengan 80 gram dibagi mR NaOH yaitu 40. 80 dibagi 40 akan menghasilkan 2 mol. Kemudian 1000 ml dirubah menjadi liter, akan menghasilkan 1 liter larutan, sehingga molaritas sama dengan 2 mol dibagi 1 liter larutan. Contoh yang keempat, 8 gram NaOH dalam 100 ml larutan. Kalian bisa mencoba dengan langkah seperti contoh nomor 3. Membuat larutan NaOH 0,1 molaritas. Dalam laboratorium banyak larutan yang tersedia atau dibuat dengan konsentrasi yang dinyatakan dengan kemolaran. Bagaimanakah langkah-langkah membuatnya? Pada pertemuan kali ini kita nanti akan praktikum cara membuat larutan NaOH 0,1 molaritas. Langkah yang pertama, menghitung massa NaOH 0,1 molaritas dalam 1 liter larutan dengan diketahui mR NaOH sama dengan 40. Yang kedua, menimbang NaOH sebanyak 4 gram dengan tepat. Dari mana 4 gram didapatkan? Dengan memakai rumus molaritas, mol sama dengan mol per volume. Molaritas diketahui 0,1 dan volume adalah 1 liter. Maka 0,1 sama dengan mol per 1 liter. Mol sama dengan 0,1 kali 1. Maka akan dihasilkan 0,1 mol. Setelah dihasilkan 0,1 mol, kita lanjutkan untuk mencari gram. Gram sama dengan mol kali mR NaOH. Mol yang dihasilkan tadi 0,1 dikalikan 40 sehingga menghasilkan 4 gram. Langkah yang ketiga, melarutkan NaOH dengan Aquades ke gelas kimia. Setelah dilarutkan di dalam gelas kimia, langkah yang keempat, memasukkan ke labu ukur sampai garis batas, menutup dan mengocoknya. Berikutnya kita akan saksikan praktikum untuk membuat larutan NaOH 0,1 molaritas. Kalian perhatikan nanti langkah demi langkah dari menghitung massa, menimbang dan melarutkan NaOH dengan Aquades ke gelas kimia, dan langkah yang terakhir nanti akan memasukkannya ke labu ukur sampai garis batas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum praktikum kita mulai, saya
kenalkan dulu alat-alat yang akan dipakai untuk pembuatan larutan. Yang pertama, ini adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini kapasitas beratnya adalah 200 gram dengan ketelitian 0,1 gram. Untuk pemakaian neraca Ohaus, penyangga harus kita lepas terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya beratnya stabil. Yang kedua yang dibutuhkan adalah labu ukur dengan ukuran 1000 ml atau 1 liter. Kemudian gelas kimia dengan kapasitas 1000 ml atau 1 liter. Kemudian corong, spatula, pengaduk. Bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama kristal NaOH sebanyak 4 gram. Kemudian Aquades sebanyak 1 liter. Berikutnya adalah proses pembuatan larutan natrium hidroksida 0,1 molar sebanyak 1 liter larutan. Langkah pertama, kita timbang dulu plastiknya sebagai alas untuk menimbang kristal NaOH. Di sini kalian lihat beratnya plastik adalah 0,7 gram. Sesudah itu kita nolkan. Selanjutnya kita menimbang 4 gram kristal NaOH. Kemudian kita ambil larutan kristal dan kita tuang ke gelas kimia. Masukkan air sebanyak 1 liter. Setelah itu kita aduk sampai kristal NaOH tercampur secara merata pada pelarut Aquades. Setelah larut semua, kita masukkan ke dalam labu ukur. Kita masukkan sampai batas. Kita tutup, kemudian kita kocok. Jangan lupa tutup, kita pegang supaya tidak terlepas.
Ini cara pembuatan larutan NaOH 0. Nah, rekam, nggak usah direkam, Bu. Sebelum mencapai garis batas pada labu ukur, kita menggunakan pipet untuk mengambil aquades. Kita masukkan sedikit demi sedikit sampai garis batas. Oke, ini sudah mencapai garis batas. Kita tutup kembali. Kita kocok lagi. Perlahan-lahan. Proses pembuatan larutan selesai. Demikian proses pembuatan larutan yang sudah disampaikan Bu Nova. Demikian proses pembuatan larutan NaOH 0,1 molar. Dan bisa berikutnya, larutan yang sudah kita buat bisa digunakan untuk proses selanjutnya, misalkan untuk proses titrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita berjumpa lagi dengan Bu Nova pada mata pelajaran Teknik Dasar Pekerjaan Laboratorium Kimia. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai materi pengenceran. Kita akan melakukan pengenceran natrium hidroksida 0,1 molar menjadi natrium hidroksida 0,01 molar. Adapun alat yang dibutuhkan adalah pipet tetes, gelas ukur, corong, labu takar 100 ml, gelas kimia 100 ml. Adapun bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama natrium hidroksida 0,1 molar dan yang kedua adalah aquades. Sebelum memulai praktikum, jangan lupa kita menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, kita harus memakai yang namanya jas praktikum. Ini harus selalu kita pakai. Kemudian, kita memakai sarung tangan. Yang ketiga, kita harus selalu memakai masker. Baiklah, kita akan memulai praktikum pengenceran. Yang pertama, kita ambil 1 ml NaOH 0,1 molar. Kita ambil dengan pipet tetes.
Jangan lupa kalian perhatikan batas cekungnya adalah di atas garis 1 ml. Karena larutan yang kita pakai berwarna jernih. Tapi apabila larutan berwarna gelap, maka batas cekungnya di bawah garis 1 ml. Selanjutnya kita siapkan labu takar 100 ml. Kita buka tutupnya. Diisi dengan Aquades. Kemudian NaOH kita masukkan. Dibilas, dimasukkan lagi ke labu. Kita tambah Aquades sampai garis batas. Ini ya garisnya. Sesudah itu Aquades kita masukkan ke gelas kimia. Ini tujuannya adalah untuk mengambil Aquades dengan pipet tetes. Untuk mencapai garis batas kita menggunakan pipet tetes supaya tidak melebihi garis. Jangan lupa cekungan air di atas garis batas. Setelah itu kita tutup. Kemudian kita gojok dengan cara seperti ini ya, digojok seperti ini supaya larutan menjadi homogen. Kemudian kita ambil botol untuk tempat larutan yang sudah jadi. Ini botol kita tuang larutan sedikit. Kita bilas sampai merata, kemudian kita buang. Sudah itu larutan kita tuang pada botol yang sudah disiapkan. Botol penyimpanan diharapkan
berwarna gelap. Mengapa berwarna gelap? Supaya bisa menghalau sinar atau cahaya yang akan masuk ke dalam botol, sehingga tidak akan mempengaruhi kondisi fisik pada larutan. Jangan lupa anak-anak, produk dari hasil praktikum tadi kita simpan di tempat penyimpanan. Kemudian biasakan sesudah praktikum kita cuci bersih alat-alatnya. Kita cuci satu persatu sampai benar-benar bersih dengan sabun. Setelah sudah bersih, kita taruh di rak. Selanjutnya kita cuci corong. Untuk pipet tetes kita buka atasnya kalau mencuci. Karetnya kita lepas. Kita gujur dari atas. Yang terakhir ini kita cuci juga. Sekian materi pengenceran, kita jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.